Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya nama Dr. Yulfiswandi SEMM, dosen di program studi manajemen pada Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Internasional Batam. Pada kesempatan ini saya diberikan amanah untuk mengampu mata kuliah sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu keuangan syariah. Maka pada mata kuliah keuangan syariah dengan kode mata kuliah 41883 ini merupakan mata kuliah yang membahas tentang prinsip, struktur, dan implementasi sistem keuangan berbasis syariah. Maka pada mata kuliah ini, mahasiswa akan diajak untuk berdiskusi dan mempelajari tentang perbedaan mendasar antara keuangan syariah dan keuangan konvensional. Kemudian menganalisis berbagai akad keuangan syariah, dan juga mempelajari tentang instrumen pasar modal syariah, manajemen risiko keuangan syariah, dan juga penyusunan serta analisis laporan keuangan sesuai dengan standar syariah. Kemudian pada mata kuliah keuangan syariah ini, capaian pembelajaran yang diharapkan pertama adalah CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah, keuangan syariah, termasuk juga prinsip keadilan untuk mencapai maqasidul syariah. Kemudian pada CPMK 2, mahasiswa mampu menjelaskan berbagai produk dan layanan keuangan syariah seperti produk perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, serta mereka juga harus memahami akad-akad keuangan dalam transaksi syariah. Kemudian pada CPMK 3, mahasiswa mampu memperhitungkan benefit dan risiko atau risk and return sebagai dasar dalam pengambilan keputusan kerjasama bisnis, perencanaan keuangan, dan juga pengelolaan risiko dalam transaksi keuangan syariah. Dan CPMK 4, mahasiswa mampu menyusun laporan keuangan dan skema transaksi ekonomi termasuk dalam dunia bisnis, investasi, dan pengelolaan keuangan syariah. Kemudian sub CPMK yang akan diterima atau diharapkan mahasiswa mampu menerimanya, yaitu sub CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan definisi serta ruang lingkup keuangan syariah. Sub CPMK 2, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip utama keuangan syariah seperti larangan riba, maisir, gharar, atau ketidakpastian. Hal ini juga sesuai dengan kaidah fikih muamalah yang menyebutkan al-aslu fil muamalati al-ibahah illa yadulla dalilun ala tahrimiha, yaitu prinsip keuangan syariah itu pada dasarnya lah dibolehkan melakukan transaksi kecuali ada dalil yang melarang, yaitu dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Sehingga larangan-larangan dari fikih muamalah tadi itu akan dijabarkan oleh para ulama kita melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia, sehingga mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan antara keuangan konvensional dan keuangan syariah. Kemudian sub CPMK 4, mahasiswa mampu menganalisis akad-akad luar jual beli dalam produk lembaga keuangan syariah seperti murabahah, salam, dan istisna. Kemudian pada sub CPMK 5, mahasiswa mampu menganalisis akad-akad kerjasama bagi hasil seperti musyarakah, mudharabah, dan juga musyarakah mutanakisah. Dan pada sub CPMK 6, mahasiswa mampu menganalisis akad-akad kerjasama sewa-menyewa, ya, seperti ijarah mintahiyah, botamlik. Kemudian mahasiswa mampu menganalisis instrumen investasi dalam pasar modal syariah seperti suku, saham syariah. Dan sub CPMK 8, mahasiswa mampu menjelaskan jenis risiko keuangan syariah. Kemudian sub CPMK 9,
mampu melakukan analisis laporan keuangan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah, termasuk analisis risiko penilaian kinerja. Kemudian, kompetensi yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu secara mandiri menyusun laporan keuangan dan skema akad kerjasama pada produk keuangan syariah. Kemudian, cakupan materi kuliah, mahasiswa akan diajak berdiskusi dan mempelajari tentang prinsip dasar keuangan syariah, kemudian analisis perbedaan keuangan syariah dengan keuangan konvensional, kemudian pendekatan economic value of time dan juga time value of money, kemudian akad jual beli dalam keuangan syariah, akad kerjasama dalam keuangan syariah, akad sewa menyewa dalam keuangan syariah, kemudian instrumen investasi pasar modal, sukuk dan obligasi, kemudian juga saham syariah, manajemen risiko keuangan syariah, dan analisis laporan keuangan syariah. Kemudian pengalaman belajar yang diharapkan mahasiswa akan memperoleh ya dalam bentuk delivery atau penyampaian, kemudian interaksi aktif, kemudian juga asesmen. Pada delivery atau penyampaian, mata kuliah ini akan dilakukan dengan cara tatap muka, kemudian sistem online, kemudian juga mahasiswa akan diberikan rencana pembelajaran semester yang bisa mereka dapatkan secara online yang akan dibagikan kepada mahasiswa, kemudian video pembelajaran dan juga materi. Kemudian interaksi aktif, yaitu pembelajaran mendorong interaksi aktif antara dosen dan mahasiswa melalui diskusi kelas, sesi tanya jawab, dan juga studi kasus yang diberikan kepada mahasiswa untuk dibahas secara bersama-sama. Kemudian juga asesmen. Asesmen ini diberikan kepada mahasiswa dalam bentuk penugasan, kemudian juga penilaian presentasi baik individu maupun kelompok, kemudian ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kemudian sistem penilaian yang dilakukan ini akan dilakukan secara objektif dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi, dan juga berkesinambungan dan akuntabel. Baik, mari kita ikuti pembelajaran mata kuliah keuangan syariah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kawan-kawan semuanya, kita mulai kuliah pada sore hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Baik. Ya. Baik, pada sore hari ini kita kembali hadir di kampus kita yang tercinta ini untuk melakukan perkuliahan. Pada pertemuan sore hari ini kita akan membahas tentang pasar modal syariah. Oke. Sebelumnya kita sudah bahas tentang akad ya, akad-akad di dalam keuangan syariah. Baik, sore hari ini kita akan bahas tentang pasar modal syariah. Pernah dengar pasar modal syariah? Belum. Ya, pasar modal syariah ini ada dua arti kata ya. Pasar ada tiga, pasar modal syariah. Pasar, tahu pasar ya? Pasti tahu. Pasar itu adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Ya, layaknya seperti itu. Jadi pasar seperti biasa diartikan bahwa suatu tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Kemudian modal apa? Modal uang ya kan, uang atau kekayaan yang digunakan untuk berusaha, untuk membayar ya, untuk menghasilkan bisnis gitu ya. Kalau syariah, pernah dengar kata syariah? Pernah dong ya, kita kan sudah bahas kemarin itu. Syariah itu adalah suatu sistem yang berdasarkan kepada ajaran Islam atau sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Pada pertemuan kali ini, kita pertemuan ke-12 ya. Pokok bahasan kita adalah pasar modal syariah.
sub pokok bahasan kita yang akan kita bahas pada sore hari ini adalah konsep pasar modal, kemudian peran pasar modal syariah, kemudian ada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang pasar modal syariah, kemudian konsep akad, ya. Kemudian yang berikutnya adalah kerangka regulasi dan pelaku di pasar modal syariah. Nah, kemudian kompetensi akhir yang diharapkan setelah mempelajari mata kuliah ini diharapkan adalah mahasiswa mampu menyusun skema investasi di pasar modal syariah. Oke? Baik. Pasar modal syariah ini merupakan modul di pasar modal syariah. Jadi agenda yang akan kita lakukan seperti yang tadi, konsep pasar modal syariah, peran pasar modal syariah, fatwa, konsep akad, kerangka regulasi dan pelaku di pasar modal syariah. Kita masuk agenda yang pertama, konsep pasar modal syariah. Di dalam pasar modal syariah itu termasuk ke dalam kegiatan muamalah, ya. Di dalam ekonomi syariah itu termasuk kegiatan muamalah. Dalam kaidah fikih muamalah, kaidah fikih artinya kaidah hukum, ya, yang berlaku di syariah atau ekonomi syariah menyebutkan al aslu fil muamalati al ibahah illa ayadula dalilun ala tahrimiha. Artinya segala bentuk kegiatan muamalah, misalnya jual beli, transaksi apalagi sewa menyewa, kemudian kemitraan usaha, berdagang dan lain sebagainya itu dibolehkan, ya, mubahah gitu, ya, dibolehkan. Illa ayadulla dalilun ala tahrimiha, kecuali ada dalil yang mengharamkan atau melarang, yaitu dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, nah apa yang tidak diperkenankan di dalam transaksi syariah? Kan tadi semuanya boleh, ya kan? Kecuali yang dilarang. Apa yang dilarang? Riba, apalagi? Perjudian, ya, kegiatan yang menimbulkan kerugian atau kezaliman. Yang pertama adalah mendorong emiten untuk menerbitkan efek yang memenuhi kaidah syariah, keadilan, kehati-hatian, dan transparansi. Jadi perusahaan-perusahaan yang sudah go public itu, ya, yang sudah bergabung di pasar modal syariah yang kita kenal dengan emiten, maka diharapkan perusahaan-perusahaan yang akan masuk sebagai perusahaan sesuai prinsip syariah, dia harus memenuhi prinsip-prinsip, ya, atau memenuhi kaidah syariah. Kaidah syariah tadi kita sudah bahas apa? Tidak boleh transaksinya mengandung unsur riba, tidak boleh mengandung judi, maisir, tidak boleh gharar, kemudian iftikhar, riswah, haram dan lain sebagainya, ya. Jadi banyak sekali yang tidak dibolehkan. Tapi itu ada dalilnya, ya. Kemudian berikutnya adalah menyelenggarakan pengawasan dan penegakan hukum oleh otoritas pasar modal secara adil, efisien, dan efektif serta ekonomis. Nah, di pasar modal syariah itu ada pengawas syariah, ya, yang akan mengawasi jalannya transaksi tersebut. Apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah atau belum, gitu, ya. Jadi ada yang mengawasi. Di samping yang diawasi oleh otoritas jasa keuangan, ya. Supaya apa? Ya, supaya kegiatan itu bisa berjalan secara baik, efektif, adil, dan ekonomis, gitu, ya. Kemudian berikutnya adalah menciptakan infrastruktur dan mekanisme pasar yang wajar, jujur, transparan, dan tepat waktu. Jadi dengan emiten yang sesuai prinsip syariah itu didorong untuk melakukan kegiatan-kegiatan bisnisnya itu sesuai dengan yang dianjurkan di dalam ekonomi syariah, yaitu adanya unsur keadilan, kejujuran, apalagi transparan dan tepat waktu. Intinya adalah adanya efektivitas dan efisiensi. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah memberikan pemahaman kepada para pelaku tentang ketentuan muamalah di pasar modal. Nah, ini yang menjadi tugas dari pengawas atau Dewan Pengawas Syariah, ya, untuk memberikan pemahaman kepada pelaku usaha syariah atau pelaku
pelaku bisnis ya yang bergerak di bidang syariah itu memahami tentang konsep fikih muamalah. Fikih muamalah yaitu aturan-aturan yang berlaku untuk perusahaan-perusahaan yang berprinsip syariah. Emiten yang dikatakan sebagai emiten yang sesuai syariah dan sebagainya. Oke. Baik, dari ini ada pertanyaan? Sudah cukup paham ya? Oke, sekarang kita masuk agenda kedua. Peran industri pasar modal syariah. Apa sih peran dari pasar modal syariah? Kira-kira manfaat dari pasar modal syariah itu apa? Ya. Yang pertama adalah sebagai sumber pendanaan perusahaan. Jadi kalau perusahaan ingin mendapatkan dana modal, tadi kan pasar modal ya, berarti ingin mendapatkan modal untuk pengembangan usahanya, salah satu alternatif yang digunakan oleh perusahaan adalah dengan IPO. Apa itu IPO? Initial Public Offering, melantai di bursa saham melalui pasar modal. Nah, oke ya. Jadi sebagai sumber pendanaan. Kemudian sebagai sarana investasi. Sarana investasi bagi siapa? Bagi investor. Jadi kalau ada perusahaan yang membutuhkan dana untuk pengembangan usahanya, kira-kira dia minta dananya itu kemana? Orang yang punya dana kan? Siapa yang punya dana itu? Investor. Ya, jadi sarana investasi bagi investor untuk memproduktifkan. Oke. Kalau sudah paham, kira-kira coba jawab pertanyaan ini. Transaksi yang dilarang atau bertentangan dengan prinsip syariah adalah sebagai berikut, kecuali riba, perjudian, gharar, bagi hasil, menimbun, atau ikhtikar. Yang mana? D. Bagi hasil ya? Kecuali ya? Nah, kecuali bagi hasil. Jadi transaksi yang dilarang atau bertentangan dengan prinsip syariah adalah riba dilarang? Dilarang. Perjudian dilarang. Gharar dilarang. Menimbun barang dilarang. Kalau bagi hasil, justru itu yang dianjurkan, ya kan? Tapi jawabannya adalah bagi hasil. Oke. Baik, kita masuk agenda ketiga. Fatwa terkait pasar modal syariah. Nah, fatwa itu adalah penjelasan atau penerangan yang diberikan oleh orang yang kompeten. Penjelasan yang diberikan oleh orang yang berkompeten. Siapa yang berkompeten? Tentu saja orang yang memiliki keahlian di bidang penerbitan fatwa itu. Misalnya di sini para ulama. Nah, kalau pengertian fatwa, penjelasan hukum syariah dalam suatu persoalan sebagai jawaban atas pertanyaan dari siapa? Atas jawaban para ulama atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa. Misalnya di dalam kehidupan masyarakat ini ternyata ada satu peristiwa misalnya, atau ada suatu kegiatan. Kemudian masyarakat ingin mengetahui apakah ini boleh atau tidak boleh, ya kan? Nah, sehingga untuk menjawab apakah ini boleh atau tidak boleh hukumnya, maka masyarakat bisa mengajukannya ke Majelis Ulama Indonesia untuk diterbitkan fatwa, untuk dibahas. Nah, jadi produk-produk di perbankan syariah, di pasar modal syariah, di asuransi syariah, pegadaian syariah, itu semua harus melalui fatwa. Artinya ada produk-produk itu yang memiliki dasar hukum, yaitu dari fatwa Majelis Ulama Indonesia ya. Ini khususnya di perusahaan Indonesia. Jadi semua produk itu, deposito di perbankan, tabungan, kemudian pegadaian syariah misalnya, sewa menyewa, ya, pinjam meminjam, kerjasama dalam bentuk akad murabahah, musyarakah mutanakisah, itu semua adalah ada dasar hukum dari fatwa Majelis Ulama Indonesia. Nah, kemudian di samping fatwa ada regulasi yang diterbitkan oleh otoritas jasa keuangan, tetapi juga memiliki referensi terhadap fatwa. Jadi OJK itu mengeluarkan peraturan otoritas jasa keuangan terkait dengan produk, ya, suatu
lembaga keuangan syariah, dan OJK biasanya juga menyusun fatwa itu melihat atas fatwa, ya. Jadi OJK menyusun aturan-aturan itu juga melihat adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia. Kemudian jumlah fatwa cukup banyak, ya. Saat ini kita baru mengenal 24. Nah, ini kira-kira fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan pasar modal syariah. Oke. Ada fatwa yang menjelaskan tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah, fatwa obligasi syariah mudharabah. Nah, beberapa jenis akad. Nah, ini yang umum, ya, dan ini juga akad-akad yang ada di lembaga keuangan, perbankan, ya, asuransi, dan bahkan di pasar modal, sukuk dan lain sebagainya juga menggunakan akad-akad seperti ini. Ada ijarah, istisna, kafalah, mudharabah, musyarakah, dan wakalah. Ijarah itu perjanjian antar dua pihak, ya, pihak pemberi sewa dan juga penerima sewa. Istisna ini adalah akad jual beli. Istisna itu adalah produk yang belum ada. Produknya belum ada, tapi kita ingin jual beli. Maka ada perjanjian jual beli dua pihak, di mana satu pihak menginginkan produk, tapi produk ini dipesan terlebih dahulu. Dengan istisna ini, maka si pembeli itu harus membayar secara bisa berangsur, bisa ya bertahap, ya, kepada developer misalnya atau kontraktor. Kemudian mudharabah. Mudharabah itu adalah kerjasama antar dua pihak, di mana satu pihak yang memiliki dana yang disebut dengan sahibul mal, kemudian ada pihak sebagai pengelola dana atau pengusaha yang disebut dengan mudarib. Nah, musyarakah hampir sama dengan mudharabah. Kalau musyarakah itu perjanjian dua pihak atau lebih, di mana semua pihak itu memasukkan modal di suatu proyek, ya. Kalau wakalah itu perjanjian antara pihak pemberi kuasa dan pihak penerima kuasa. Jadi suatu kegiatan yang dialihkan kewenangannya kepada orang lain untuk melakukan tindakan transaksi tersebut, ya, untuk melakukan transaksi tersebut. Kemudian ada unit pengelolaan investasi syariah atau UPIS. Apa itu UPIS? Bagian dari manajer investasi yang memiliki tugas dan tanggung jawab mengelola portfolio efek. Mengembangkan dan memasarkan jasa atau produk pengelolaan investasi syariah. Nah, kemudian kalau kita ingin melakukan transaksi di pasar modal syariah, di sini ada aplikasi yang disebut dengan SOTS, itu Syariah Online Trading System. Adalah sistem transaksi saham syariah secara online yang memenuhi prinsip syariah di pasar modal. Nah, di SOTS ini juga sudah menampilkan perusahaan-perusahaan yang akan dipilih, ya, untuk kita berinvestasi di perusahaan tersebut dalam bentuk saham yang sudah sesuai dengan prinsip syariah atau sesuai dengan daftar efek syariah. Fitur sistem online trading syariahnya adalah satu, hanya dapat digunakan untuk transaksi saham syariah. Jadi walaupun banyak tawaran-tawaran di aplikasi ini kita bisa masuk, tetapi hanya bisa untuk transaksi saham syariah saja, gitu. Kalau saham tidak sesuai syariah, aplikasinya sudah nolak. Hanya dapat dilakukan secara tunai atau cash basis. Artinya tidak boleh kredit, kan? Ya, kita mau beli saham kredit. Nah, tidak boleh kalau di sini, ya. Dan tidak pakai lot-lot, gitu, ya. Dan tidak dapat membeli saham secara utang atau margin trading. Kita beli saham satu lot 100, padahal kita beli 10 misalnya. Tidak dapat melakukan transaksi jual saham yang belum dimiliki atau short selling. Jadi syaratnya memang harus kita miliki terlebih dahulu. Ya. Nah, baru aja kita pelajari. Coba. Fitur yang disediakan oleh SOTS antara lain sebagai berikut, kecuali tidak dapat dilakukan atau melakukan transaksi jual saham yang belum dimiliki, atau tidak boleh dengan cara short selling.
Oke, terima kasih. Baik, kawan-kawan semuanya, ini materi pembelajaran kita pada sore hari ini. Yang kita harapkan adalah nanti kawan-kawan bisa membuat skema. Ya, skema seperti ini tadi ya. Skema seperti ini. Nanti kalau misalnya ada studi kasus, ya, ada transaksi, misalnya dalam bentuk narasi. Nah, kawan-kawan semuanya sudah bisa membuat skema, ya, skema akad. Kalau sudah bisa membuat skema, berarti memang sudah paham, ya, terhadap materi ini. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Silakan. Siapa namanya? Dea, apa Dea? Saya mau nanya nih Pak, kan ada yang memberi modal 100% nih kepada kita yang konsumen ini. Dari 100% itu misalnya dia mau ngambil untung lebih dari 100%, apakah itu boleh atau enggak? Oke. Ingin mengambil untung gitu ya. Nah, di dalam konsep syariah, keuntungan itu tidak dibatasi. Saya beli 10, berapa keuntungan yang boleh saya ambil? Apakah 1 saja? 2? Tidak diatur. Kita mau mengambil 100%, mau ngambil 50%, selagi itu wajar. Ya kan? Saya beli mobil 100 juta, kemudian saya jual harganya 150, boleh nggak? Boleh, nggak ada yang jual, nggak ada yang larang kan? Saya beli mobil 100 juta, saya jual 300 juta, boleh? Boleh kalau ada yang mau, ya kan? Yang penting tidak zalim. La tazlimuna wa la tuzlamun. Tidak boleh menzalimi orang lain. Kalau memang harga pasarnya segitu. Misal, tanah saya beli tahun lalu, harganya 100.000 per meter. Tetapi karena di sekitar lahan saya itu sudah dibangun mall, sudah ada hotel, ya, 1 tahun yang lalu saya beli lahan ini, sekarang ternyata harga 1 meter itu 10 juta. Kira-kira boleh nggak saya jual? Boleh. Kenapa boleh? Kan tadi modal saya cuma 100.000. Ya, mengikuti harga pasar. Jadi tidak ada larangan, ya, ketentuan melarang. Tapi yang tidak boleh, kita mensyaratkan kepada orang untuk dia bisa bayar ke kita lebih. Misalnya tadi contoh, saya ngasih modal ke orang itu 100 juta, misalnya 100 juta. Lalu saya persyaratkan harus dikembalikan 200 juta, boleh nggak? Nggak boleh. Itu termasuk riba, ya, termasuk riba. Karena dalam kaidah fikih disebutkan kullu qardin jara manfaah fahuwa riba. Setiap pinjaman yang diberikan dan mengharapkan keuntungan, mengharapkan tambahan, itu dihukumi dengan riba. Yang boleh bagaimana? Yang boleh kita melakukan akad jual beli, ya kan? Karena riba itu termasuk transaksi yang diharamkan. Yang dibolehkan apa? Jual beli. Karena dalam Al-Quran disebutkan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Ya, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalnya kita melakukan akad pinjam meminjam, ya berapa yang dipinjam segitu juga harus dikembalikan, tidak boleh diminta tambah. Kalau misalnya dilebihkan oleh orang yang meminjam bagaimana? Boleh. Nah, kalau itu ikhlas tidak dipersyaratkan di awal, ya boleh. Itu berarti kebaikan yang meminjam tadi, ya kan, terhadap orang yang sudah menolong dia. Tadi minjam 100, ya dia misalnya minjam 100 juta, ya 100 juta ya, banyak betul ya. Kemudian dikembalikan 125 juta. Padahal ini tidak dipersyaratkan dan tidak diminta. Tapi karena dia merasa saya sudah mendapatkan keuntungan, sudah mendapatkan manfaat, saya lebihkan sebagai sedekah. Nah, itu boleh. Bahkan dianjurkan. Ya, yang paling baik di antara kamu adalah ketika mengembalikan lebih baik. Ya, lebih baik dari yang dipinjam. Oke. Mungkin mata kuliah kita sore ini sampai di sini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya. Ya, kemudian absensi tadi udah jalan ya. Udah, oke. Baik, kita tutup kuliah kita pada sore hari ini dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Oke, nanti ada tugas dikerjakan ya. Ya, terima kasih.